Iya. Selamat pagi anak-anak Ibu sekalian. Pagi Bu. Selamat pagi Bu. Pagi Bu. Pagi Bu. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Sehat Sehat. Bu. Sehat Bu. Alhamdulillah, ya Rabbil alamin. Ya, jadi harus tetap sehat ya, Nak ya. Di mana COVID kembali di negara luar sudah mulai meluas. Jadi Ibu sekedar mengingatkan tetap menjaga program kesehatan, menjaga imunitas kamu dengan banyak minum air hangat dan vitamin-vitaminnya. Juga kalau keluar rumah tetap harus menggunakan masker ya, Nak ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas kita, Irwan Sakti. Silakan pimpin doanya, Nak. Iya, siap. Bu. Oke, kawan-kawan semua, sebelum kita mengikuti pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya. Ketua kelas, apakah kita hadir semua, Nak? Ada yang tidak hadir di sini? Ada yang enggak masuk, Bu. Nur Aziza, Bu, sakit katanya. Sudah di Semoga di pertemuan selanjutnya Nur Aziza ini sudah sehat ya, jadi bisa berkumpul kembali sama kita ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu nasional kita, yaitu Tanah Air. Semua dibuka mic-nya, Nak. Nah, jadi nanti untuk bernyanyi ini harus semangat. Jangan nanti Ibu lihat di sana nggak semangat di sini, jangan gitu ya. Harus semangat. Serentak nyanyinya, jangan semangat. Kita mulai ya. Ya, tanah air. Belum. Semangat kali ya Bu. Semangat kali ya. Ya, bagus semangatnya. Kita ulang ya. Tanah air 3, 2, 1 ya. Tanah Iya. Nah, sudah semangat ya semua? Sudah mulai nampak bagaimana kamu mencintai tanah air kita ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, apakah masih ada yang belum semangat ini? Udah semangat semua untuk belajar, untuk memulai materi hari ini? Udah semangat semua, Nak? Semangat? Semangat Bu. Iya, kita baru semangat Indonesia kita ini baru
berulang tahun negara Indonesia kita. Jadi harus kita tonjolkan sebagai generasi muda, kita juga harus tetap semangat supaya apa, pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik. Ya. Nah, pernah ada di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas apa itu teks laporan percobaan. Ya. Nah, sekarang Ibu tanya sama kalian, masih ingat nggak apa itu laporan teks percobaan? Masih baru nih ya? Saya, Bu. Iya. Ayo Nailan, coba Nak. Oke, teks laporan percobaan adalah teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Biasanya teks seperti ini digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, ataupun laporan praktikum, Bu. Iya, bagus. Pintar. Beri tepuk tangannya dulu untuk Nailan. Biar semua teman-teman nanti ngikutin ya kepintaran semua ini dalam mengajukan pendapatnya. Nah, untuk yang lain, masih ada yang tahu nggak apa itu teks laporan versi kamu? Untuk Iis? Menurut saya, Bu, teks laporan percobaan itu adalah teks yang berisi laporan atas apa yang sudah dilakukan dalam bentuk percobaan atau pengamatan, Bu. Iya, sama pintar ya, sama pintarnya dengan yang lain. Nah, semoga ini menular untuk teman-teman yang lain, harus aktif, harus berani mengajukan pendapat ya Nak ya. Nah, jadi teks laporan percobaan itu, ini kita sudah bahas di minggu yang sebelumnya, di pertemuan kita sebelumnya. Teks percobaan ini adalah teks yang mengkaji, yang membahas tentang sebuah percobaan, uji coba, eksperimen gitu ya. Apa yang diuji coba, apa yang dieksperimen, yang diuji coba ini adalah hal yang baru. Ya, hal yang belum kamu ketahui, nantinya akan kamu ketahui. Melalui teks percobaan inilah nanti kamu akan mengetahui, oh ini nih fungsinya saya melakukan teks percobaan gitu ya. Nah, untuk kaitannya ke materi kita yang sekarang, ya Ibu sampaikan, materi kita yang sekarang ini adalah menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca, percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. Nah, KD yang selanjutnya yang kita bahas pada pertemuan ini yaitu menyajikan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tertulis maupun lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Adapun tujuan dari pembelajaran teks percobaan kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menganalisis struktur teks laporan percobaan. Yang kedua, peserta didik dapat menelaah kaidah kebahasaan teks laporan percobaan, dan hasil akhirnya saya di sini menentukan bahwasannya kamu nanti dapat menyajikan, ya, menuliskan. Yang menyajikan di sini kamu nanti menuliskan teks laporan percobaan dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan yang baik. Setelah itu nanti kamu presentasikan ke depan. Nah, untuk di pertemuan pada pertemuan kali ini, manfaat yang nantinya kita akan dapatkan dari pertemuan hari ini yaitu kamu sudah mampu melakukan atau menulis, ya, menulis teks laporan percobaan yang belum pernah kamu lakukan, nantinya akan kamu lakukan dengan mementingkan atau dengan mengutamakan struktur, kaidah kebahasaan, ya, yang sesuai. Dan bagaimana cara menulis teks laporan percobaan itu, disinilah di materi hari inilah nanti kita akan dapatkan itu. Ya, nah, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Nah, kelompok ini nantinya akan melakukan pengamatan, ya, akan mengamati adanya tampilan video yang nanti Ibu berikan dan mengerjakan LKPD atau lembar kerja yang nantinya akan Ibu sajikan
kepada kalian. Nah, kelompok pertama itu saya berikan di sini. Ketuanya adalah Nailan, ya. Anggotanya di situ Irwan, Friska, dan Jaya. Kelompok kedua di sini adalah ketuanya Dona. Sementara anggotanya Arius, Rita, dan Ingati. Nah, baiklah, kita akan masuk ke materi kita pada hari ini. Silahkan amati tabel gambar yang nantinya akan kamu amati. Berdasarkan gambar yang ada di tampilan ini, kira-kira apa yang nanti kamu temukan? Coba perhatikan gambarnya. Apa yang kamu temukan pada gambar ini? Apa yang mau dibahas pada gambar ini? Coba Friska. Ya Bu, gambar ini menunjukkan tentang bagaimana teks laporan percobaan tentang kandungan listrik pada buah-buahan yang ada di gambar ini, Bu. Iya, bagus. Ya, mencari kandungan listrik pada buah. Nah, ada lagi yang lain untuk melengkapi sebenarnya buah apa gitu. Belum kita temukan ini buah, nggak semua buah ya nak bisa menghasilkan listrik. Nah, buah apa di sini? Ayo, ada yang lain? Irwan? Iya, Dona. Ada pisang, Bu. Ada apel. Ada jeruk. Iya, bagus ya. Ada pisang, ada apel, ada jeruk. Nah, tapi untuk eksperimen yang kita lakukan di sini adalah bagaimana menghasilkan listrik pada buah-buah yang mana? Buah yang mengandung kandungan asam. Ya, jadi yang mengandung kandungan asam ini seperti apa? Buah mangga, buah jeruk, dan yang lainnya lemon, begitu ya nak ya. Nah, selanjutnya, setelah tadi kita menemukan apa yang mau kita bahas di sini, yang kedua mau Ibu tanya, kira-kira apa langkah-langkah atau kira-kira apa alat dan bahan untuk eksperimen pada gambar ini? Buah, Bu. Ya. Lalu sensor voltase, Iya. lalu baterai, Bu. Iya, bagus. Nah, buah ini termasuk alat atau bahan? Nailan. Bahan, Bu. Iya, buah itu termasuk ke bahan. Sementara alatnya tadi ada apa saja, Nailan? Baterai, Bu. Ada sensor voltase. Baterai. Iya, dan sensor voltase. Nah, setelah kita menemukan alat dan bahannya, lalu langkah kerjanya bagaimana di sini? Nah, coba Dona, bagaimana langkah kerjanya pada gambar ini, Nak? Dona. Ya, Bu. Langkahnya, Bu, mengumpulkan beragam buah. Kemudian buahnya kita hubungkan dengan sensor voltase. Ya. Lalu kita ukur voltasenya dan catat hasilnya. Itu aja, Bu, yang saya tahu, Bu. Iya, bagus ya. Langkah-langkahnya seperti itu sudah mulai bisa mengambil membuat kalimat sendiri dengan langkah-langkah ya, Nak ya. Nah, bagus. Nah, selanjutnya setelah kita menemukan langkah, lalu apa hasilnya? Coba, Irwan, apa hasilnya dari bagan yang ada di sini, Nak? Oke, Bu. Hasilnya buah masam lebih banyak listrik, Bu. Buah manis lebih sedikit listrik. Itu hasilnya, Bu. Sementara buah manis, iya. Nah, buah masam lebih banyak mengandung kandungan listrik daripada buah manis, ya. Nah, setelah kita menemukan hasil, ya, di sini ada dikatakan apa artinya? Nah, arti inilah termasuk ke dalam kesimpulan, ya. Apa kesimpulannya di sini, Friska?
Iya Bu, kesimpulannya dikatakan bahwa semakin masam buah, maka semakin banyak kandungan listriknya Bu. Itu aja Bu. Iya, semakin masam buah maka semakin banyaklah kandungan listriknya. Itulah kesimpulannya ya. Nah, berdasarkan bagan yang ada di sini kita dapat mengidentifikasi atau membuat ya, menyebutkan lebih tepatnya, menyebutkan ciri dari teks laporan percobaan ini apa-apa saja sih sebenarnya. Nah, tadi sudah disebutkan adanya buah ya, adanya objek yang akan dilakukan percobaan. Apa tadi objeknya? Buah. Nah, setelah adanya objek, adanya penelitian. Penelitian ini apa, Bu? Ya kalau sudah ada alat dan bahan, pasti akan melakukan penelitian. Nah, setelah itu, setelah dilakukan alat dan bahan, maka mulailah kita dengan prosedur kerjanya, langkah kerjanya. Ya, dari langkah kerja timbullah hasil. Ya, dari hasil tadi maka keluarlah kesimpulan. Nah, untuk bagan yang ada di yang Ibu tampilkan ini adalah patokan untuk kita melakukan nantinya, ya, menulis teks laporan prosedur itu dengan menggunakan struktur dan kaidah yang baik. Ya, tanpa kamu sadari, yang tadi kita sudah analisis itulah strukturnya. Nah, ya, tadi disebutkan, teman-temanmu sudah menyebutkan, Bu ada ininya Bu, ada alat dan bahannya, ada langkah-langkahnya, ya. Nah, jadi di dalam teks prosedur itu, ya selain tadi sudah kita bahas ciri-cirinya, juga ada strukturnya. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya. Sudah kita bahas struktur teks percobaan itu. Yang pertama itu ada judul. Lalu ada tujuan, setelah itu alat dan bahan, kemudian langkah-langkah kegiatan, lalu hasil dan simpulan. Nah, sementara beranjak kita ke kaidah kebahasaannya. Ya, nanti kamu bisa melihat di referensi. Kamu bawa buku semua kan, Nak? Bawa buku semua. Bawa Bu. Iya, bawa ya. Jadi nanti sebelum Ibu bagikan LKPD, ya, LKPD itu nanti sekarang Ibu kenalkan dulu sama kalian apa itu struktur dan apa itu kaidah kebahasaannya. Setelah itu nanti Ibu bagikan LKPD kepada kalian. Nah, buku yang menjadi referensi kamu itu nantinya juga sangat mendukung untuk mengerjakan LKPD yang nanti akan kita kerjakan bersama. Nah, yang kedua setelah tadi kita membahas struktur, yang kedua itu ada kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Apa-apa aja itu, Bu? Yang pertama ada kata teknis. Ya. Yang kedua ada konjungsi dan urutan kegiatan. Yang ketiga menggunakan kalimat perintah dan yang terakhir kata kerja aktif. Apa itu kata teknis, Nak? Ada yang tahu kata teknis ini apa? Ada? Friska, kata teknis ini apa, Nak? Istilah-istilah dalam bidang tertentu, Bu. Itu yang Iya, istilah dalam bidang-bidang tertentu. Nah, jadi kalau nanti tentang kandungan zat pada makanan, maka istilah yang banyak digunakan adalah istilah-istilah sains, IPA. Ya. Kalau nanti maka kata teknis ini muncul sesuai dengan laporan percobaan apa yang nanti kita lakukan. Ya. Nah, konjungsi atau urutan kegiatan, apa ini, Dona? Dona. Halo, Dona. Konjungsi atau urutan kegiatan ini berhubungan dengan apa, Nak? Nailan? Tahu? Tahu Si Bu, Dona ini berhubungan dengan kata penghubung urutan seperti setelah itu, kemudian itu Bu. Iya, nah jadi
bagus ya, Nailan, Friska tadi sudah menjawab baik, bagus sekali. Nah, konjungsi dan urutan kegiatan ini itu adalah kata hubung yang digunakan nantinya ini muncul dalam langkah-langkah ya, langkah-langkah pada pembuatan teks laporan percobaan ini ya. Nah, nanti ada tadi sudah dicontohkan sama Nailan juga, bagus, ada kalimat kemudian, lalu, setelah itu, pertama-tama. Nah, itu termasuk ke dalam konjungsi dan urutan kegiatan. Nah, lalu menggunakan kalimat perintah. Apa ini, Irwan? Irwan? Kalimat yang melakukan si subjek untuk melakukan sesuatu. Iya, nah kalimat perintah ini berupa kalimat kata kerja, kalimat yang disuruh ya, kalimat yang memerintahkan. Nah, contohnya, campurkanlah. Nah, ada kata penggunaanlah di belakang penggunaan kata kerja kalimat perintah ini ya, Nak ya. Nah, lalu yang terakhir kata kerja aktif. Nah, kata kerja aktif ini apa? Ada yang tahu, Nak? Ada yang tahu kata kerja aktif ini? Ada, Bu. Ya, apa itu, Arius? Kalau kata kerja aktif itu artinya subjek melakukan pekerjaan, sedangkan pasif subjek dikenai pekerjaan. Begitu menurut saya, Bu. Terima kasih, bagus. Bu. Bagus sekali ya. Jadi kata kerja aktif itu subjeknya melakukan sebuah tindakan. Ya, ini bisa ditandai dengan awalan me dan ber. Contoh, berlari, ya, melakukan, mengumpulkan. Nah, ini termasuk kata kerja aktif ya, Nak ya. Nah, Ibu akan bagikan LKPD kepada kalian. Nanti LKPD ini kalian kerjakan sesuai dengan kelompok yang sudah saya bagikan. Nah, petunjuknya pada LKPD ini kalian akan Ibu sajikan, Ibu tayangkan video di sini ya. Lalu kalian nanti menulis sesuai dengan struktur dan kebahasaan. Ya, sesuai dengan struktur dan kebahasaan yang sudah tadi Ibu paparkan, kalian letakkanlah, kalian tulis kembali ya, kalian salin dengan menggunakan struktur dan kebahasaan yang baik, sehingga nanti setelah kalian menuliskannya, lalu kalian presentasikanlah ke depan. Nanti akan Ibu panggil satu persatu. Nah, jadi di dalam kelompok itu tidak boleh hanya satu yang bekerja. Ya, nah contoh nih, kelompok 1 Nailan. Nah, Nailan sebagai ketua, nanti bagian ketua tugasnya mungkin mempresentasikan. Si Irwan, bagian apa nih? Menganalisis struktur. Lalu si Priska, mungkin nanti membantu si Irwan dalam menganalisis. Si Jaya menentukan kaidah kebahasaannya. Begitu ya, Nak ya. Jadi jangan pasif kelompoknya. Ya. Nah, Ibu akan tampilkan, ini buku saya bagikan LKPD-nya. Sembari saya menampilkan video, kamu mengerjakan LKPD yang ada ya, Nak ya. Nah, silakan kamu lihat, kamu saksikan videonya. Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan Bunda Diana. Kali ini Bunda akan membagikan cara membuat pelangi di dalam gelas. Caranya seperti apa? Yuk kita simak videonya bersama-sama ya. Nah teman-teman, inilah peralatan dan bahan yang digunakan untuk membuat sains pelangi dalam gelas. Bahan yang pertama adalah madu sebanyak 2 saset, pewarna makanan berwarna merah dan biru, sabun pencuci piring, minyak goreng, air setengah gelas, alat untuk mengaduk yaitu sendok, dan gelas panjang ukuran 400 ml. Nah teman-teman, untuk membuat sains pelangi ini, kalian perlu menggunakan gelas panjang seperti ini ya. Untuk cara yang pertama, masukkan 2 saset madu ke dalam gelas,
Lalu tambahkan sedikit pewarna makanan berwarna merah dan diaduk-aduk sampai tercampur rata. Cara yang kedua, masukkan sabun pencuci piring, dan ini ada tipsnya teman-teman. Jika memasukkan cairan pencuci piring dan cairan lainnya, dekatkan sendok ke sisi gelas agar cairan tersebut turun secara perlahan ke dalam gelas. Cara yang ketiga, campur air dengan pewarna makanan berwarna teman, lalu aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan untuk cara penuangannya ke gelas masih sama, yaitu melalui keempat, masukkan minyak secara perlahan dengan cara yang sama seperti cara sebelumnya. Nah, sains pelangi dalam gelas yang Bunda buat sudah selesai teman-teman. Inilah hasilnya. Jangan lupa dicoba ya teman-teman. Praktekkan di rumah kalian tuan, ayah, atau Iya. Inilah hasil dari tayangan yang Ibu sajikan. Sekarang kalian lakukan kerja kelompok yang sudah tadi kalian coret-coret di kertas kalian. Untuk kelompok 1, Nailan, apa ada kendala? Aman Bu, kami lagi berdiskusi kembali Bu. Oke. Ya, untuk kelompok 2, Dona, bagaimana? Ada kendala di kelompok 2? Tidak ada Bu, kami juga lagi diskusi mau ngerjakannya Bu. Iya, bagus ya. Nah, jadi tugas kalian akan nanti kalian presentasikan, Ibu beri waktu 5 menit. Nah, setelah itu akan kalian presentasikan ke depan ya. Untuk yang namanya perwakilan kelompok dan namanya yang akan maju sesuai dengan yang sudah kita tentukan nanti, itulah yang akan membaca teks yang sudah kalian sajikan ya Nak ya. Nah, untuk kelompok 1 sudah selesai? Ya Bu. Ya, coba. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah Bu. Iya, kita di sini nanti saat kelompok 1 membacakan hasilnya, kelompok 2 kamu mencatat. Artinya nanti kamu akan saya suruh menanggapi bagaimana hasil tampilan presentasi dari kelompok 1. Paham ya Nak? Begitu juga dengan kelompok 1. Nanti saat kelompok 2 tampil, maka kelompok 1 menanggapi, begitu ya? Bisa dipahami? Bisa Nak? Bisa Bu. Iya. Nah, silakan Nailan dibacakan untuk tampilan presentasi kelompok 1-nya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, di mana teks tadi adalah teks dalam membuat slime tanpa menggunakan boraks.
Lalu pada bagian pertama itu ada tujuan. Tujuannya yaitu agar anak-anak menjadi lebih kreatif dan berinovasi dalam membuat slime. Lalu yang kedua, ada bagian kedua itu ada alat dan bahan seperti yang kita lihat tadi. Yang ketiga ada langkah-langkah hasil kerja, yaitu yang keempat, pertama-tama campurkan dahulu lem, provinal, kemudian aduk, lalu tambahkan lem, aduk kembali, dan seterusnya. Yang bagian keempat itu ada hasil. Lalu bagian kelima, kesimpulannya yaitu dengan membuat slime sendiri yang dibuat dengan bahan yang aman, maka kreativitas dan pengetahuan pun akan semakin bertambah. Lalu pada aspek kebahasaannya, di situ ada kata teknis, yaitu ada kata borak, ada kata aktivator. Lalu ada urutan kegiatan, Bu. Pertama-tama, setelah itu, lalu kemudian. Lalu yang ketiga ada kalimat perintah, Bu. Campurkan dahulu, aduk bahan tersebut, masukkan ke dalam freezer, aduk kembali. Yang keempat ada kata kerja aktif, Bu. Tujuan pembuatan slime tanpa borak ini membuat anak-anak menjadi kreatif. Itu itu kata kerja aktifnya, Bu. Terima kasih. Iya, ini yang kamu bacakan LKPD yang pertama ya, bukan yang tampilan ya, Nak ya. Jadi yang Ibu minta tadi kan menulis kembali hasil dari tayangan yang sudah Ibu buat ya. Ya benar, sebenarnya ini juga nanti akan kamu presentasikan ya, LKPD yang pertama itu juga akan kamu presentasikan. Nah, oke, sesuai dengan yang tadi sudah saya katakan, coba di kelompok 2, Dona, coba kamu tanggapin dulu hasil dari kerja kelompok 1 untuk yang tugas pertamanya, bagaimana? Ya Bu, terima kasih Bu. Sesuai hasil yang dilaporkan oleh Nailan tadi dari kelompok 1, benar Bu, sesuai dengan yang Ibu tayangkan tadi, karena kelompok kami Bu, kami juga mengerjakan seperti itu Bu. Kalaupun mau kami baca hasilnya Bu, kami bisa membacanya. Terima kasih Bu. Iya, nanti kelompok 2 membaca hasil dari tayangan ya, Nak ya, yang ketiga, yang tadi dibaca sama Nailan kan yang tugas pertama ya. Nah, untuk kelompok 2, saya minta ingati, mana ingati nih? Ayo ingati. Iya, Bu. Ya, silakan baca untuk tugas keduanya, Nak. Iya, Bu. Nah, jadi dari hasil tayangan yang telah ditayangkan tadi, Bu, itu judulnya mengenai membuat sains pelangi di dalam gelas. Jadi tujuan dari percobaan ini adalah agar membuat pelangi di dalam gelas dengan sistematika yang menarik. Alat dan bahannya, alat, gelas, ukuran panjang, sendok, mangkok, dan lain-lain. Bahannya minyak goreng, sabun cuci piring, madu, air, pewarna merah dan biru. Nah, langkah-langkah membuatnya yaitu pertama disiapkan dulu gelas panjangnya, setelah itu dimasukkan madu ke dalam gelas, kemudian pewarna merah dan diaduk secara merata. Langkah ketiga yaitu memasukkan cairan pencuci piring. Ketika memasukkan cairan dan sendok ke sisi gelas agar cairan tersebut turun perlahan. Langkah keempat yaitu dicampur air dengan pewarna makanan berwarna biru, diaduk. Setelah itu dituangkan dengan cara yang sama ke dalam gelas. Kelima, cara selanjutnya memasukkan minyak goreng secara perlahan, masih menggunakan cara yang sama. Jadi hasilnya, sains pelangi di dalam gelas berhasil dilakukan dan warna tidak saling berbaur karena adanya kandungan zat pada tiap bahan yang digunakan. Jadi kesimpulannya,
Sains pelangi di dalam gelas dapat dilakukan di mana saja sebagai percobaan baru yang lebih membangkitkan kreativitas. Demikian saja, Bu. Iya, beri tepuk tangan dulu untuk Ingati. Bagus ya. Sudah sangat luar biasa. Ya, sudah mulai. Nah, saya minta Irwan Sakti untuk menanggapi dulu Irwan Sakti. Bagaimana presentasi dari teman? Iya, tanggapan kami dari kelompok 1 tentang hasil percobaan yang sudah dituliskan dalam teks oleh kelompok 2 tadi, Bu, sudah sangat cepat sesuai dengan video yang sudah kita tonton bersama, Bu. Dan langkah-langkahnya pun sudah sistematis, sudah lengkap, ya. Dan hasil kesimpulannya sudah lengkap, mulai dari judul, bahan, langkah-langkah, hasil, dan kesimpulan. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Irwan Sakti. Nah, Ibu rasa Ibu mau kasih sedikit ice breaking supaya lebih fokus ya, Nak ya. Biar fokus dulu. Coba dibuka dulu semua mic-nya. Udah dibuka semua. Nah, Sudah, Bu. nanti kita bernyanyi dulu. Ya, pada Ya, bagian buka mikrofonnya. pada bagian ada begini. Ya. Jadi kamu harus menunjukkan semangatmu dulu. Jadi nanti saya bilang, good morning everybody, how are you? I'm fine. Ya, good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning teacher, good morning my friends, good morning everybody, how are you? How are you? Yuk kita coba, ya. I'm fine. Itu lagi nak. Yuk 3, 2, 1. Good morning. Fine. I'm fine. Good morning, everybody. How are you? I'm fine. Good morning, teacher. Good morning, my friend. Good morning, everybody. How are you? How are you? I'm fine. Iya, ya. Udah semangat. Mic-nya Bu Nia. Bu Nia, mic. Bu, mic-nya Bu. Ya. Setelah tadi kita melakukan presentasi ke depan dan teman-temannya juga sudah menanggapi, ya. Nah, di sini Bu mau meluruskan supaya tidak terjadi miskomunikasi tentang materi kita, ya, yang berhubungan dengan strukturnya tadi. Di sini bisa kalian baca, ya. Strukturnya itu ada percobaan. Dan di sini menjelaskan latar belakang mengapa percobaan itu perlu dilakukan. Yang kedua, itu ada bahan dan alat. Nah, di situ tadi sudah tepat ya, teman-temannya juga sudah menjelaskan bahwasannya bahan dan alat itu adalah apa yang nantinya digunakan untuk melakukan percobaan ya. Setelah itu ada langkah percobaan. Nah, di sini adalah langkah-langkah kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dilakukan saat melakukan percobaan. Setelah itu ada hasil. Setelah kita melakukan langkah-langkah, maka kita mendapatkan hasilnya. Nah, hasilnya ini berupa paragraf atau uraian hasil percobaan. Setelah melakukan langkah-langkah tadi, kita sudah mendapatkan hasilnya, kita simpulkanlah. Ya, bagian terakhir dari struktur teks laporan ini adalah kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya ini adalah dari hasil keseluruhan teks percobaan, maka kita simpulkanlah apa yang kita dapat dari kegiatan tersebut. Nah, setelah tadi kita membahas tentang struktur, nah ini juga materi tentang kaidah kebahasaan, ya bisa kamu baca di sini kata teknis,
Ya, kata yang berhubungan dengan bidang ilmu tertentu sesuai dengan laporan yang kita bahas tadi, sudah saya jelaskan tadi sedikit di awal. Menggunakan kata urutan kegiatan, di sini juga tadi si Nailan sudah bilang ya, sudah dikasihnya juga contoh, ada kata seperti pertama, yang kedua, ketiga, keempat, seterusnya, kemudian, nah itu termasuk ke dalam kata urutan kegiatan. Ya, yang ketiga itu ada kalimat perintah yang ditandai dengan kata-kata perintah atau kalaupun ada penggunaannya itu ada penambahan kata lah di akhir kata tersebut ya. Seperti aduklah, campurlah. Nah, ini adalah kata perintah. Setelah itu menggunakan kata hubung. Ya. Nah, kata hubung ini bisa berupa contohnya di sini yaitu jika, sehingga, tetapi, dan, apabila, dan lain-lain ya. Setelah itu kata kerja aktif, tadi Arius juga sudah mengatakan kata kerja aktif adalah subjeknya melakukan sebuah tindakan. Ya, dengan ditandai dengan penggunaan imbuhan me atau ber. Setelah itu kalian sudah sangat bagus. Ini untuk membuat teks percobaan. Tadi mungkin kalian melihat dari referensi lain dan Ibu rumuskan supaya tidak terjadi miskonsepsi juga. Yang pertama adalah menentukan tema. Ya, tema apa yang akan kalian buat. Nah, ini untuk memudahkan percobaan. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan. Sudah pasti kalau tidak ada alat dan bahan tidak akan mungkin kita melakukan kegiatan. Yang ketiga, merumuskan langkah. Nah, ini langkah-langkah ini itulah yang berpedoman nanti untuk pengerjaan sebuah percobaan. Lalu kemukakan hasilnya. Setelah itu simpulkan dan tulis berdasarkan struktur teks percobaan dimulai dari judul, tujuan, alat dan bahan, langkah kegiatan, dan simpulan. Nah, untuk kegiatan hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali, anak ibu? Ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas? Tidak Bu, sudah jelas semua Bu. Iya. Nah, maka dapat kita simpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Apa yang dapat kita simpulkan dari materi hari ini, Nak? Ada? Dona, bisa Dona? Dona? Ini si Dona kenapa? Dari tadi dipanggil kok nggak jawab-jawab ya? Irwan, bisa Irwan menyimpulkan, Nak? Oke Bu, saya coba ya Bu. Iya. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, ya Bu, dalam melaksanakan sesuatu atau mengerjakan sesuatu itu harus kita laksanakan secara sistematis, berurutan, dan secara utuh. Itu dia. Baik ya. Alangkah lebih baiknya mencoba daripada tidak sama sekali ya, Nak ya. Sudah sangat baik. Nah, jadi kesimpulan pada materi pelajaran kita hari ini itu adalah teks, kita dapat membuat teks laporan percobaan yang sistematis sama seperti yang dibilang temanmu tadi, ya, sistematis, berkesinambungan, sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya, ya. Jadi membuat kita lebih kreatif, ya. Nah, dari hasil pembelajaran hari ini, apakah masih ada yang kurang dipahami? Ada kendala kalian dalam materi hari ini, Nailan? Tidak ada Bu, sudah paham. Rizka? Sudah paham Bu, sudah jelas Bu. Jaya? Nggak kelihatan juga ini sama dengan Dona ya. Nah, untuk di pertemuan selanjutnya, saya harapkan anak-anak ibu yang belum aktiflah, karena ini mempengaruhi nilaimu ya Nak ya. Jangan seperti ini, ya. Jadi harus aktif. Apapun harus dicoba, ya. Jangan diam saja, itu tidak boleh seperti itu ya Nak ya. Jadi untuk di pertemuan selanjutnya yang belum aktif ini aktiflah. Mulailah mengeluarkan pendapatnya. Ya. Nah, di pertemuan selanjutnya
Ibu akan membahas ya, kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Ibu akan membahas materi tentang teks pidato persuasif, materi kita yang baru ya nak ya. Jadi nanti dipelajari supaya di pertemuan selanjutnya kita sudah tidak meraba lagi ya. Dipelajari bukunya, dibuka bukunya di rumah. Ya. Sampai di sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Kembalikan ke Ibu. Ya, terima kasih untuk Bu Nia yang telah melakukan peer teaching-nya. Untuk itu kita akan memberi kesempatan untuk Ibu dosen memberikan komentar. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Moderator, Ibu Is ya. Bu Nia tadi materi teks laporan percobaan sama dengan Ibu April ya, Dona. Jadi Bu Nia tadi cukup bagus ya. Di pembukaannya pun bagus, saya lihat ya. Bu Dona menanyakan kesiapan siswanya, kemudian dia menghubungkan juga dengan materi yang lama. Kemudian, di sini dia jelas ya, jelas dia teks laporan itu dia memang buat bahwa teks laporan itu dia mengamati ini katanya. Jadi kan siswanya nggak bingung. Kemudian dalam mengamati ini yang diperlukan ini. Jadi dia buat contoh video. Jadi dia perpaduan PPT dan video ya. Jadi dari video itu jelas terlihat bagaimana membuat sesuatu itu dengan mengamati ya, bukan membuat ya, mengamati ya, siswanya itu mengamati apa yang dilakukan dalam video itu. Jadi dari hasil pengamatan mereka, dan akhirnya mereka bisa menyajikan dalam bentuk teks itu ya. Jadi dan juga Bu Dona, cuman suara Bu Dona terlalu lembut ya. Jadi nanti ada turun naiknya itu iramanya ya Bu Dona. Kemudian di akhir materi pun Bu Dona membuat simpulan ya sehingga siswa-siswanya bisa Bu Nia, maaf Bu Nia. Tapi Bu Nia nggak ada menyatakan untuk materi berikutnya ya, menghubungkan dengan berikutnya yang tadi ya. Di ada akhir, Bu tadi dia ada Bu tadi menyampaikan pidato persuasif Bu tadi Nia bilang. Oh iya. Ya jadi sudah cukup bagus ya. Nanti Bu Dona tingkatkan lagi dan suaranya itu nanti Bu Dona apakan ya. Jadi jangan datar kali ya. Itu saya Bu Nia Bu. Ya. Kok Ibu Nia saya salah terus lah. Bu Nia sorry ya. Bu Nia ya Bu Iis dan saya kembalikan ke Bu Iis. Ya, ini karena Pak Iwan senyum-senyum jadi saya salah ya Pak Iwan. Ya Bu, terima kasih Bu dosen. Sekarang kami berikan kesempatan untuk Bapak Pamong. Silakan Pak. Terima kasih Bu Iis, Bu Nia, luar biasa ya. Bapak Ibu yang lain ini bisa jadi contoh yang asik juga di akhir pertemuan kita ditutup dengan Ibu Nia. Cuman ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan untuk Ibu Nia. Pertama, betul tadi suaranya perlu lebih naik turunnya itu diperjelas ya Bu, jangan lembut kali juga. Nah, kemudian Ibu molor Bu. Waktu Ibu molor gitu. Artinya apa? Ibu keenaan gitu, kenyaman, terlalu nyaman gitu ya kan. 10 menit Ibu molor. Nanti ketika Ibu ngajar pun Ibu harus tahu waktu gitu ya Bu ya. Hari ini Ibu molor gitu dari jatah yang diberikan. Nanti tolong ketika realnya nanti Ibu betul-betul jaga waktu itu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang lain, ini untuk Bapak Ibu yang lain juga ya. Jangan pernah mengancam-ngancam murid. Ini nilai-nilai ya tadi. Iya tadi Bunya awas ya ini nilai ya gitu nggak boleh Bapak Ibu ya, tolong saya ingatkan ini semuanya, tidak boleh mengancam-ngancam murid apalagi walaupun hanya sekedar nilai seperti itu ya. Ini untuk semuanya ya, bukan untuk Bunia saja. Jadi tolong kasih yang bagus gitu, kasih motivasi yang bagus gitu daripada hanya sekedar mengancam-ngancam siswa. Nah, oke. Kemudian kasih simpulan. Tadi Ibu udah ngasih simpulan. Ibu berapa kali simpulan tadi di awal udah Ibu kasih langkah-langkah itu udah termasuk simpulan ya. Kemudian Ibu buat lagi anak-anak suruh menyimpulkan. Jadi kalau untuk terakhir tadi kan
mengasih penguatan itu ya kan, nggak usah simpulan lagi. Bagaimana tadi pelajarannya menyenangkan? Nah seperti itu, nggak mesti harus coba simpulkan. Nah itu kan bagian dari refleksi yang Ibu Nia lakukan ya. Jadi nggak usah jadi double counting gitu, simpulan-simpulan gitu ya. Coba dengan yang lain lagi refleksinya dengan menyenangkannya di mana, senang tadi kan. Nah seperti itu ya Bu Nia ya. Ini untuk Bapak Ibu yang lain juga. Maksudnya jangan sering double counting gitu, mengulang-ulang yang udah kita buat di awal. Mungkin itu oke, saya pikir itu luar biasa. Saya kembalikan ke Ibu Iis, Bu Nia.